Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara merakit rak serbaguna 7 susun. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama merakit rak serbaguna 7 susun. Jadi ini adalah lemari buku atau lemari pajangan yang bisa kita gunakan secara vertikal maupun horizontal. Dan dia terdiri dari 7 susun rak. Oke, kalau begitu aku mau timbang dulu berat aslinya dari barang ini ya. Karena pada saat di pengiriman itu tertulisnya hanya 4 kg. Coba kita lihat. Nah, ternyata berat aslinya 12 kg. Jadi untuk pembelian menggunakan CMD ini hanya bisa 1 unit saja ya. Karena berat aslinya ini 12 kg. Sedangkan untuk instan itu maksimal 2 unit. Nah, kalau lewat JNE dia bisa 4 unit. Mari kita unboxing bersama lemarinya. Nah, ini dia isi dalam dari rak serbaguna 7 susun ini ya. Yang pertama kita lihat di sini ada triplek ya. Di sini ada triplek warna putih. Ini biasanya untuk penutup bagian belakang ya. Jadi di sini ada 2 buah triplek warna putih ya. Kalau bagian belakangnya itu yang tidak dikasih warna, nanti yang di bagian depannya itu yang warna putih seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini ada alas dari busa ya, penahan ya supaya nggak lecet. Lalu di sini ada baut-baut pengencangnya nanti ya. Nah, ini bautnya cukup panjang ya. Nah, di sini ada kaki-kakinya juga ya, kaki lemarinya. Nah, biasanya di sini nanti ada paku-paku lainnya. Oke, ini untuk bagian bawah dan atas dari lemari. Ini bagian lebar ya. Jadi kan lemarinya terdiri dari 2 bagian. Atas dan bawah itu menggunakan penutup seperti ini ya. Bahannya ini dari particle board ya, 12 mili. Dan ini lumayan tebal ya, jadi ini cukup kuat untuk menahan beban, walaupun nggak boleh kena air ya. Nah, ini lubang-lubangnya. Oke, jadi nanti kita akan segera merakit. Nah, ini juga atasnya ya. Jadi yang tadi bisa di atas, bisa di bawah ya. Jadi untuk ukuran yang lebarnya itu ada 2. Selanjutnya ini adalah rak yang kecilnya ya. Nah, di sini ada rak yang kecil, ada beberapa ya. Oke, selanjutnya ini adalah raknya ya. Nah, ini rak-raknya ya. Di sini ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi harusnya ada 5 yang kecil-kecilnya ini ya. Kemudian selanjutnya ini ada bagian yang panjang ya. Ini untuk bagian tinggi dari lemarinya ya. Nah, ini kalau dipasang berdiri ini di bagian yang tingginya. Jadi ini bagian sisi pinggir ya, pinggir dari raknya. Nah, kemudian ini yang kedua ya, untuk bagian yang berdiri yang panjang ada 2 yang kedua. Lalu ada lagi satu lagi yang ketiga, ini yang terakhir ya. Jadi ada 3 sekat atau bagian rak yang tinggi. Nah, di sini udah semuanya udah keluar ya. Jadi isinya sudah keluar semua ya. Kalau kita absen itu, jadi di situ ada 3 buah yang panjang. Kemudian ada rak sekat kecil itu ada 5, lalu untuk penutup atas bawah itu ada 2, dan ada 2 triplek penutup bagian belakang. Nah, ini sudah habis ya. Oh ya, untuk kardusnya jangan keburu dibuang ya, ini bisa dijadikan alas pada saat kita merakit agar tidak kotor ya. Jadi ini aku taruh di bawah dan kita letakkan semuanya di atas kardus ini. Kemudian dalam memposisikan yang bagian panjang ini ya, sekat panjang ini sebaiknya langsung di posisi yang seharusnya ya. Jadi yang satu di kiri, satu di tengah, satu di kanan. Nah, yang kiri itu yang aku pegang ini yang pakai tangan kiri ya, ini sebelah kiri. Kemudian ini, nah ini harus dipaskan ya lubang-lubangnya. Ada bagian yang tengah itu bagiannya itu banyak lubangnya. Jadi yang bagian tengah itu lubangnya lebih banyak dibanding yang pinggir kiri maupun yang pinggir kanan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat posisi dari gambar ini ya. Silahkan diperhatikan posisi dari lubang-lubangnya ya. Nah, ini untuk bagian tengah ini lubangnya lebih banyak ya. Nih kalau kita perhatikan ya. Kemudian dia akan pas dengan lubang yang kanan untuk tengahnya ya. Jadi untuk teman-teman yang kesulitan memposisikan, silahkan ditiru
posisi dari gambar yang ada di video ini ya. Oke, selanjutnya kita akan memasang bautnya kepada bagian paling kiri ini ya. Nah, ini kita angkat terlebih dahulu seperti ini posisinya. Lalu kita ambil ya sekat yang kecil ini yang ada 5 ini, kita ambil lalu kita pasangkan ke lubang yang pertama ini yang ada di paling bawah ya. Nah, jadi posisinya ini, nah ini boleh digeser dulu. Kemudian kita pasang sekat yang bawah ini ke bagian yang panjang ini ya. Lalu kita masukkan bautnya ke lubang yang ada di sekat yang panjang. Kemudian kita putar menggunakan obeng kembang ya. Nah, diputar. Ini boleh mentok juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus mentok dulu. Yang penting sudah bisa menahan. Lalu kita bisa lanjutkan ke sekat yang atasnya. Kita pasang juga bautnya. Boleh sampai mentok, boleh juga tidak mentok dulu nggak apa-apa ya. Yang penting sudah terpasang bautnya. Oh ya, yang perlu diperhatikan pada pemasangan sekat kecil ini, untuk bagian atasnya itu bagian yang warna putih ya. Nah, untuk bagian bawah yang tidak ada warnanya. Karena ini bagiannya ini aku pasang posisi yang di bagian kakiku ini bagian bawah, sedangkan yang atas yang di bagian atas kepalaku ya. Jadi kita pasangkan sesuai warnanya. Kalau kebalik nanti jadi aneh ya. Oke, kita lanjutkan untuk sekat yang ketiga. Kita pasang juga sama seperti yang 1 dan 2 tadi. Jangan lupa untuk memasang di bagian bawahnya juga ya. Maksudnya yang bagian belakangnya ya. Nah, ini harus dipasang juga bautnya semua sampai lengkap di posisi 3 sekat ini ya. Oke, setelah ketiga sekatnya kita pasang, sekarang kita akan memasang bagian tengah dari lemari ini ya. Untuk bagian panjang yang tengah ini lubangnya lebih banyak dibanding yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini posisinya itu akan pas ya dengan sekat yang sudah kita pasang tadi. Kalau begitu kita langsung pasangkan bautnya kepada 3 sekat ini ya. Nah, posisinya seperti ini teman-teman ya. Kemudian dia akan menyisakan lubang untuk digabungkan ke sekat yang kanannya. Jadi ada posisi lubang yang belum kita pasang, itu nanti akan nyambungnya kepada rak atau sekat yang ada di posisi sebelah kanan. Oke, untuk bagian atas tengahnya ini sudah terpasang bautnya, tinggal bagian bawahnya. Nah, ini masih agak oklek-oklek ya. Biasanya kalau belum terpasang semua memang oklek-oklek nih. Aku tadinya mau membalik cuma masih oklek-oklek, jadi aku putar aja ya. Nah, ini biar kelihatan dari kamera posisi pemasangan untuk baut bawah yang di tengah. Nah, ini kelihatan ya. Jadi lubang-lubangnya untuk bagian tengah ini terlihat di sini terlihat lebih banyak dibanding yang sebelah kiri ya. Sekarang aku mau memasangkan untuk bagian tengah ini adalah baut yang di bawah atau di belakang ya. Nah, kan posisi yang aku sedang pasang ini bagian depan, sedangkan yang di bawahnya itu adalah bagian belakang. Oke, setelah kita memasang baut bagian belakang ini, kita akan menggeser dulu ya. Jadi aku geser biar terlihat dari kamera. Kemudian aku pindahkan posisi yang kanan ini ke bagian depan kamera ya. Nah, ini biar kelihatan. Jadi kirinya ada di atas dan jadi bagian kirinya ada di atas dan kanannya ada di bagian bawah atau bagian depan kamera. Sekarang aku akan memasang sekat yang keempat ya. Ini sekat keempat. Jadi ada 5 sekat kecil yang kita akan pasang. Ini sudah terpasang 3. Sekarang yang keempat aku pasangkan pada bagian tengah yang terhubung ke bagian kanan. Oke, selanjutnya sebelum memasang sekat yang kelima, aku langsung mau pasang yang bagian bawahnya saja ya. Nah, di sini aku coba pasangkan yang bagian bawah dulu supaya ini enggak terlalu oklek-oklek ya. Nah, jadi kalau untuk bagian bawah itu bagian putihnya ada di atas. Dan untuk sekat penutup bagian atas itu nanti bagian putihnya di atas juga ya. Oh ya, untuk sekat atas dan bawah itu ada lubang di pinggir-pinggirnya ya. Jadi untuk menghubungkan ke bagian kanan dan kiri ya. Jadi dia untuk menghubungkan ke sekat bagian paling kanan dan paling kiri itu ada lubang untuk kita pasang bautnya. Oke, ini kameranya aku dekatkan dulu biar lebih jelas.
Kemudian kita akan pasang baut yang di bawah ini. Nah, nih aku copot dulu yang kanan ya supaya lebih seimbang. Selanjutnya kita pasang baut yang tengah bawah ini ya. Jadi sekarang kita sedang memasang untuk penutup alas bagian bawah. Selanjutnya kita kencangkan baut-baut yang ada di bagian bawah ini ya. Yang kanan juga kita kencangkan, dilanjutkan untuk bagian yang belakangnya ini ya. Oke, lalu lanjut untuk bagian sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri sudah terpasang. Sekarang kita akan lihat posisi lemarinya seperti apa ya. Nah, itu yang belum terpasang yang atas ya, ini yang bagian bawah. Kemudian kita pasangkan untuk baut di bagian belakang untuk penutup bagian bawah ya. Lalu jangan lupa untuk bagian belakang yang paling kanan. Nah, ini juga harus kita pasang bautnya. Selanjutnya kita akan memasang sekat kelima atau sekat pendek terakhir yang tadi belum kita pasangkan ya ke bagian sebelah kanan dari lemari. Nah, ini sekat pendek terakhir yang akan kita pasang di sini. Jangan lupa untuk memasang bagian belakangnya juga ya. Oke, jadi untuk semua sekatnya ini sudah hampir terpasang ya. Nah, kita bisa pasang untuk bagian atasnya. Jadi bentuk keseluruhannya seperti ini ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Kalau atas nanti sudah terpasang, kita tinggal tutup menggunakan triplek di bagian belakang. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kemudian kita akan memasang penutup bagian atas. Nah, ini untuk bagian yang tidak ada warnanya ada di dalam ya. Sedangkan untuk bagian atasnya itu yang berwarna putih. Oke, setelah semua sekat terpasang, sekarang giliran kita memasang triplek bagian belakang ya. Nah, ini lemarinya sudah aku balik, jadi sekarang kita akan memasang tripleknya di atas ya. Nah, ini kalau kita pasang caranya itu bagian putihnya ada di bagian dalam. Nanti kelihatan dari depan itu warnanya putih, sedangkan yang bagian bukan warna putih ini ada di bagian belakang. Oke, mari kita paku satu persatu bagian dari triplek ini ya. Nah, untuk pinggir-pinggirnya itu memang agak mepet ya. Usahakan supaya posisinya pas di tengah kayu agar tidak somplak ya bagian dalamnya. Nah, kalau ada bagian yang susah dipaku terutama untuk bagian tengah, itu bisa kita akali dengan cara kita pakunya di bagian sekat-sekat partisi dari raknya ya. Jadi kalau di bagian tengah sekatnya itu kita bisa aman untuk memakunya tanpa merusak bagian dari dalam partisinya. Oke, sekarang kita akan mulai memasang untuk kaki-kaki dari lemari ini ya. Nah, di sini ada 4 kaki plastik untuk lemari ini yang dilengkapi dengan baut kecil untuk pemasangannya. Oke, kalau gitu kita pasang dulu semua dari kaki lemari ini. Oke, akhirnya lemari ini telah selesai kita rakit bersama ya. Jadi sekarang tinggal kita angkat dan kita lihat posisi akhirnya. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan untuk merakitnya, silahkan diulang videonya atau boleh ditanyakan melalui kolom komentar ya. Nah, ini posisi terakhirnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada 7 rak ya di sini. Nah, seperti ini posisinya. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.